Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fatun Nisarman akan mempresentasikan satu kitab, yaitu Tafsir Al-Ibris, Analisis Penelitian Islah Gusmian. Al-Quran adalah kitab suci yang turun untuk menjadi petunjuk kehidupan bagi umat Islam. Fungsi ini terus berlaku sejak zaman Nabi Muhammad hingga hari ini. Satu adigium yang selalu lekat dengan Al-Quran adalah sifatnya yang soleh likulli zaman wa makan. Senantiasa kontekstual diperjuangkan melalui serangkaian kaidah, melalui serangkaian kegiatan ijtihad intelektual yang dinamai dengan tafsir. Di Indonesia sendiri, ragam diversitas aktivitas menafsirkan Al-Quran juga sangat menarik. Howard M. Federspiel melalui buku kajian Al-Quran di Indonesia itu memotret upaya memahami Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Nah, Islah Gusmian itu melanjutkan kajian ini dengan sistematisasi dan periodisasi yang ya mungkin dikatakan lebih detail lah, lebih menarik. Salah satu tema menarik dalam buku Khazanah Tafsir Indonesia milik beliau yaitu saat mendiskusikan geliat penulisan tafsir Al-Quran di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke riwayat hidup beliau. Bisri Mustafa lahir pada tahun 1915 Masehi atau bertepatan tahun 1334 di Kampung Sawahan, Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah anak dari pasangan suami istri Zainul Mustafa dan Khadijah yang telah memberikan nama Masadi. Masadi adalah anak pertama dari 4 bersaudara, yaitu Masadi, Salamah, Misbah, dan Khadijah. Pada tahun 1923, Masadi diajak oleh bapaknya untuk ibadah haji bersama keluarganya. Rombongan keluarga itu adalah Zainul Mustafa, Khadijah, Masadi, Salamah, Misbah, dan Mas Om. Kepergian beliau ke Tanah Suci dengan menggunakan kapal haji milik Hasan Imazi Bombay yang berangkat dari Pelabuhan Rembang. Sejak pulang dari ibadah haji tersebut, Masadi mengganti namanya dengan nama Bisri, kemudian akrab dengan sebutan Bisri Mustafa. Sejak ayahandanya wafat pada tahun 1923, tanggung jawab keluarga termasuk Bisri berada di tangan Zuhdi. Pada tahun 1925, Bisri Mustafa bersama-sama dengan Muslih diantar oleh Zuhdi ke pondok pesantren Kajen, pimpinan Kiai Hasbullah, untuk mengikuti program pesantren kilat di bulan puasa. Akan tetapi baru 3 hari mereka mondok, Bisri Mustafa sudah tidak betah dan akhirnya mereka pulang kembali ke Rembang. Setelah lulus dari sekolah di Ongko 2 pada tahun 1926, Bisri Mustafa diperintah oleh Zuhdi untuk turut mengaji dan mondok pada Kiai Khalil Kasingan. Pada tahun 1932, Bisri Mustafa minta restu kepada Kiai Khalil untuk pindah ke pesantren Termas yang diasuh oleh Kiai Dimyati, namun tidak mendapatkan izin. Ia tetap tinggal di Kasingan sampai akhirnya diambil menantu oleh Kiai Khalil untuk dinikahkan dengan putrinya yang bernama Ma'rufah pada tanggal 7 Rajab 1354 atau bertepatan dengan bulan Juni 1935. Saat itu usia Bisri Mustafa itu baru berumur 20 tahun, sedangkan istrinya yaitu Ma'rufah ia berusia 10 tahun. Bisri Mustafa dikenal oleh banyak kalangan sebagai pemikir moderat. Hal ini merupakan sikap yang diambil dengan pendekatan usul fiqih yang mengedepankan kemaslahatan dan kebaikan umat atas kondisi zaman dan kondisi masyarakat. Inilah yang menunjukkan bahwa Bisri Mustafa adalah seorang ulama sunni dengan konsep ahlus sunnah wal jamaah. Tujuan beliau adalah membumikan konsep sunnah wal jamaah kepada masyarakat Islam dunia, khususnya di Indonesia, dan menyerukan adanya konsep al-amr bil ma'ruf wal nahi wal munkar yang berdasar atas kepedulian sosial. Hasil karya Bisri Mustafa umumnya mengenai masalah keagamaan yang meliputi berbagai bidang, diantaranya ada ilmu tafsir, kemudian ada ilmu hadis dan hadis, kemudian ada ilmu nahwu, ada juga ilmu sharaf, ada ilmu syariah atau fikih, kemudian ada ilmu tasawuf, akidah, dan yang lainnya. Kesemuanya itu sejumlah kurang lebih 176 judul
28 bahasa yang dipakai bervariasi, ada yang berbahasa Jawa, kemudian ada yang berbahasa Jawa Arab Pegon, ada juga bahasa Indonesia dengan aksara Arab Pegon, bahasa Indonesia berhuruf Latin, dan juga ada yang menggunakan bahasa Arab. Di antara karya yang monumental atau yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Ibriz ini. Kiai Haji Mustafa Bisri Mustafa wafat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1977 menjelang asar di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang. Beliau meninggal karena mengidap serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan pada paru-paru. Menulis telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Kiai Haji Bisri Mustafa. Selain untuk mendapatkan kepuasan batin, ia juga menulis untuk keuntungan ekonomis. Sejak nyantri di pesantren Kasingan, ketekunannya menulis sudah bisa dilihat karena tuntutan keadaan ekonomi yang sangat minim. Menurut penuturan Nyai Ma'rufah pada waktu itu, Kiai Haji Bisri sering menerjemahkan kitab-kitab tertentu dan kemudian dijual kepada kawan-kawannya. Kegiatan ini tidaklah sulit karena ia dikenal sebagai santri yang memiliki kelebihan, terutama dalam bidang nahwu. Sebenarnya tidak ada data yang pasti atau yang konkret menyebutkan kapan kitab tafsir Al-Ibriz ini mulai ditulis oleh beliau. Tapi ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajab 1937, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1960. Menurut keterangan Nyai Ma'rufah, tafsir Al-Ibriz ini selesai ditulis setelah kelahiran putrinya yang terakhir, yaitu Atikah, sekitar tahun 1964. Pada tahun itu pula tafsir Al-Ibriz untuk pertama kalinya dicetak oleh penerbit Menara Kudus. Penerbitan tafsir ini tidak disertai perjanjian yang jelas, apakah dengan sistem royalti atau rombongan. Bisa jadi jauh pada tahun-tahun sebelumnya Kiai Haji Bisri telah lama menulis dan menafsirkan Al-Quran, dan tidak seorang pun dari keluarganya yang tahu. Selain di rumah Kiai Haji Bisri memiliki kebiasaan membawa alat tulis dan kertas saat bepergian untuk pengajian. Tafsir Al-Ibriz ini disajikan dalam bentuknya yang sederhana, ayat-ayat Al-Quran yang dimaknai ayat per ayat dengan makna gundul, lengkap dengan kedudukan dan fungsi kalimatnya sebagai subjek, predikat, dan objek, dan lain sebagainya. Setelah ayat Al-Quran diterjemahkan dengan makna gundul, di sebelah luarnya juga dibatasi dengan garis yang disajikan kandungan Al-Quran tafsir. Kadang-kadang penafsir mengulas ayat per ayat atau gabungan dari beberapa ayat, tergantung dari apakah ayat itu bersambung atau berhubungan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya atau tidak. Kemudian mengenai sistematika tafsir Al-Ibriz ini mengikuti urutan ayat-ayatnya, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Setelah satu ayat ditafsirkan selesai, diikuti ayat-ayat berikutnya sampai selesai. Tafsir Al-Ibriz dijilid dan dipublikasikan per juz sehingga terdapat 30 jilid. Tidak ditemukan keterangan mengapa tafsir ini tidak dibukukan dalam satu jilid, sehingga mudah dibawa keseluruhannya. Sepanjang pengamatan penulis, tafsir ini dijilid per juz memiliki kelebihan bagi pembacanya. Di pondok pesantren peninggalan beliau sampai sekarang masih diajarkan tafsir Al-Ibriz setiap hari Jumat yang diasuh oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Pengajian ini tidak diikuti oleh santri mukim yang setiap pada subuh mengaji tafsir Jalalain, tetapi diikuti oleh santri Lajo yang berangkat dari desa-desa sekitar pesantren. Makna gundul ini paralel dengan analisis bahasa yang sangat penting dan mengungkap struktur bahasa yang menjebak. Kelalaian dari sisi ini mengakibatkan lahirnya tafsir yang misleading karena tidak memahami astronomi bahasa yang ditafsirkan. Padahal di balik gramatika sebuah tafsir tersimpan makna dan maksud penafsir yang diinginkan. Di dalamnya tersembunyi kepentingan ekonomi, kemudian sosial, politik, dan lain-lain yang berkaitan dengan penafsir. Dari perspektif Yunan Yusuf, metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah tafsir yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Artinya ayat Al-Quran itu ditafsirkan menurut bunyi ayat tersebut, bukan ayat dengan ayat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Al-Ibriz adalah tafsir yang sangat sederhana.
ayat-ayat yang sudah jelas maksudnya, ditafsirkan mirip dengan terjemahannya. Sedangkan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan lebih dalam diberikan keterangan secukupnya. Kadang-kadang dijumpai tafsir berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, hadis, atau bahkan ra'yu. Tapi tidaklah dominan dan terjadi dengan makna sangat sederhana. Penggunaan aksara Arab Pegon dalam penyajian tafsir Al-Ibris menjadikannya mudah dipahami oleh audiens yang merupakan masyarakat Islam pedesaan atau Jawa pesisir. Selain itu juga menjadi ciri khas pesantren yang berada di Indonesia. Aspek lain yang melekat pada tafsir Al-Ibris yang menunjukkan keragaman budaya Nusantara adalah aspek kebudayaan dan cenderung kepada pemahaman dan perilaku mistis. Model penafsiran seperti ini memang jarang ditemukan dalam literatur tafsir yang terdapat di dunia Islam, dari klasik hingga kontemporer sekarang. Sebagian berpendapat mistisme dalam tafsir di Indonesia berpotensi kepada khurafat dan dikhawatirkan menjurus kepada perilaku menyekutukan Allah. Namun hal itu justru menjadi kekayaan tersendiri yang menunjukkan kondisi sosial kebudayaan di mana karya tersebut lahir. Mufasir dan realitas sosial dalam proses penafsiran memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga seorang mufasir membutuhkan usaha yang ekstra untuk dapat mendialogkan teks dengan realita kehidupan. Dari sini dapat dipahami bahwa karya relasi antara Bisri Mustafa dan realita kehidupan merupakan refleksi dari perkembangan umat Islam, serta gambaran dari taraf ilmu kemajuan saat itu.